الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan tentang hukum-hukum berkaitan wanita, disarikan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan satu hadis yang sangat luar biasa keutamaannya bagi para wanita. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya ia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum?" Wahai Rasulullah, tidakkah kami para wanita ini ikut berperang dan berjihad bersama kalian para lelaki? Faqal, lakunna ahsanul jihadi wa ajmaluhu al-hajju hajjun mabrurun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bagi kalian wahai para wanita, kalian memiliki jihad yang lebih baik daripada ikut berperang, yaitu haji, melaksanakan ibadah haji. Dan hajjun mabrur, haji yang makbul, tidak ada balasannya kecuali surga, sebagaimana jihad juga bagi para laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanb illa ad-dayn." Akan diampunkan bagi seorang yang wafat di jalan Allah, mati syahid, seluruh dosa-dosanya kecuali yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu utang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian wahai para wanita memiliki jihad yang lebih baik, yang sesuai dan cocok dengan kalian, yaitu haji. Faqalat Aisyah, maka kata Aisyah setelah ia mendengarkan hadis ini, "Fala ad'u al-hajja ba'da in sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka sejak saat itu, sejak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah lagi meninggalkan yang namanya melaksanakan haji. Karena itulah jihad yang terbaik
yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, yaitu berhaji. Karena memang berjihad dengan berperang, dengan pedang, dengan senjata, ini lebih cocok dengan tabiat para lelaki dibanding para wanita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan dan menciptakan para lelaki ini memiliki hormon-hormon yang senang dengan tantangan, yang memotivasi seorang laki-laki untuk berperang, melawan musuh. Dan ini butuh mental, butuh kekuatan jiwa yang tinggi untuk seorang bisa berperang melawan musuh di medan perang, di medan jihad. Dan wanita berbeda tabiat dan bawaannya dari laki-laki. Wanita tidak suka yang namanya kekerasan. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya kelembutan. Wanita lebih senang dengan yang namanya kasih sayang. Berbeda dengan para lelaki, senang yang namanya tantangan. Maka memang Allah ciptakan laki-laki berbeda dengan perempuan. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dikarenakan dari sisi fisik, juga hormon-hormon yang ada di dalam laki-laki yang berbeda dengan perempuan, menjadikan Allah yang menciptakan mereka ini, Allah juga mensyariatkan bagi laki-laki syariat yang sesuai dengan tabiat penciptaannya, dan perempuan diberikan syariat yang sesuai dengan tabiat penciptaannya. Laki-laki yang memang hormonnya, dorongan-dorongan kejiwaannya selalu menuntutnya untuk keluar rumah, bekerja, banting tulang peras keringat. Demikian bawaan laki-laki. Dan mereka menjalani itu seperti rutinitas sehari-hari. Berpanas-panasan, harus melewati hujan deras. Tapi bagi mereka itulah hidup. Dan itulah perjalanan seorang lelaki. Berbeda dengan wanita tentunya. Hal itu sangatlah berat. Dan kecenderungannya wanita lebih ke mendidik anak-anaknya, mengasuh anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat di dalam Islam ini bagi laki-laki sesuai dengan bawaan dan tabiatnya masing-masing, dan bagi para wanita juga mereka memiliki tabiat dan bawaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما." Kata Allah di dalam surat An-Nisa, dan janganlah kalian mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Artinya, ketika kalian melihat orang lain diberikan sesuatu karunia atau diberikan sesuatu yang berbeda dengan kalian, sehingga mungkin kalian melihat mereka lebih baik daripada kalian, jangan sesekali hal-hal yang sifatnya
ketetapan takdir ini, jangan sekali-kali kalian berharap, duhai sekiranya kita seperti orang itu, hanya dari sisi duniawi ya, atau dari sisi ketetapan takdir. Karena kata Allah, masing-masing dari kalian telah kami berikan keutamaan yang cocok, yang sesuai dengan bawaannya masing-masing. Bagi laki-laki, mereka mendapatkan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan, mereka mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Sebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang para wanita yang berangan-angan, duhai sekiranya jihad itu dibolehkan juga untuk kita para wanita. Maka Rasulullah melarang mereka berangan-angan demikian. Karena betapa banyak para lelaki yang diajak berjihad, namun mereka tidak mau ikut berjihad dikarenakan entah itu rasa malas, cenderungan kepada dunia, dan juga faktor-faktor lain yang membuat mereka terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seorang wanita yang sudah diberi keringanan oleh Allah, kemudian ia berharap kalau seandainya dia seperti ini dan seperti itu, seperti para lelaki, jangan sampai setelah diberikan hal tersebut, dia menjadi orang-orang yang tidak melakukannya seperti orang-orang munafik. Dalam hadis Al-Adabul Mufrad, hadis hadis-hadis yang disebutkan Imam Bukhari, tapi beliau tidak berkomitmen untuk menyebutkan yang sahih aja di dalam Al-Adabul Mufrad ini, ada sebagian orang yang mengatakan, coba dahulu kita hidup di zamannya Rasulullah. Maka mereka ditegur oleh sebagian tabi'in atau sebagian sahabat, karena betapa banyak orang yang hidup di zamannya Rasulullah, tapi mereka ada yang mati dalam keadaan musyrik, ada yang mati dalam keadaan munafik, padahal mereka berjumpa dan melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mukjizat-mukjizat. Maka hendaknya seorang muslim muslimah ia ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, dan ia tidak mengharap, tidak berangan-angan pada perkara yang Allah berikan kelapangan bagi orang lain yang Allah tidak berikan baginya. Akan tetapi hendaklah ia meminta kepada Allah agar diberikan taufik di dalam segala apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang ia miliki ia bisa syukuri, dan apa yang belum ia miliki ia bisa bersabar atas hal tersebut. Maka di sini kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mengetahui bahwasanya jihad dan berperang di medan pertempuran ini bukanlah syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi para wanita, namun yang Allah jadikan bagi para wanita ini adalah haji, yang bagi mereka lebih baik daripada jihad. Maka kata Aisyah, sejak saat itu pun aku tidak pernah meninggalkan untuk mengerjakan haji sekalipun. Ini sangat luar biasa dari Aisyah. Sangat luar biasa Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kita tentang bagaimana kita untuk bisa melihat potensi yang kita miliki. Kita tidak usah sibuk untuk mengurusi apa yang Allah berikan kepada orang lain, tapi kita harusnya lebih sibuk melihat potensi, kira-kira apa yang Allah mudahkan untuk kita, sehingga kita bisa jadikan sebagai amalan ketaatan, bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya amalan yang kita lakukan itu hendaklah kita lakukan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan keinginan. Di dalam berinteraksi dengan agama Allah, amalan yang kita lakukan ini janganlah motivasinya semata-mata hanya ingin memuaskan keinginan untuk beramal. Ini keliru.
Tapi seharusnya yang menjadi patokan kita di dalam beramal adalah bagaimana agar amalan yang kita kerjakan ini mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar amalan yang kita kerjakan ini mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan hal ini, maka akan ringan. Iya. Kita tidak akan uh, gampang untuk ikut-ikutan orang lain ketika mereka melakukan sesuatu, membuat ritual-ritual, acara-acara, peringatan-peringatan tertentu, maka kita tidak akan mudah untuk ikut-ikutan sampai kita bertanya, apakah amalan tersebut, peringatan tersebut mengantarkan kita kepada ridha Allah karena itu adalah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah ataukah tidak. Nah, ini yang harus dipahami. Sebagaimana di sini kata Aisyah ketika ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kami ini boleh ikut berjihad? Di sini Rasulullah mengajarkan bahwasanya beramal dalam agama Allah ini bukan hanya sesuai dengan keinginan saja, tapi harus sesuai dengan syariat Allah. Maka Rasulullah membimbing Aisyah kepada amalan yang paling baik, yaitu haji yang terbaik, jihad yang terbaik bagi para wanita adalah melakukan ibadah haji. Dari sini selalu kita ingat bahwasanya di dalam kita beramal itu, beribadah itu, bukan semata-mata hanya ingin memuaskan keinginan beribadah, namun kita harus bertanya pada diri kita, apakah yang kita lakukan ini, ibadah yang kita kerjakan ini, mengantarkan kita kepada ridha Allah ataukah tidak. Kalau seandainya tidak mengantarkan kepada ridha Allah, karena di situ kita melihat hati kita tidak ikhlas, dan ternyata amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera kita menahan diri dari amalan tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengetahui hal tersebut adalah syariat Allah, diperintahkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka mari kita benahi niat kita luruskan agar ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran terakhir bahwasanya setelah Aisyah mendengarkan dari Rasulullah jihad terbaik bagi wanita yaitu haji, kata beliau, "Fala ad'ul hajja ba'da id sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, setelah aku mendengarkan hal ini dari Rasulullah, sejak saat itu aku tidak pernah lagi meninggalkan untuk mengerjakan ibadah haji. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ketika kita mendengarkan suatu ilmu, suatu nasihat, maka ketahuilah tidak cukup hanya dengan semangat saja, hanya dengan angan-angan saja, tapi seorang ketika sudah mendapatkan ilmunya, dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufik bisa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Bisa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Dan ini tentunya membutuhkan latihan, membutuhkan kesabaran. Ketika seorang belajar, ia harus bersabar. Dan setelah belajar ini, ketika mengamalkannya pun, ia harus banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ringkas ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Dan silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Dan kepada akhwat, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, izin Anda bacakan, sudah masuk pertanyaan. Ini pertanyaan di Zoom. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fiik. Izin bertanya,
jika wanita janda ingin mengikuti haji furada pada tahun ini, namun tidak ada mahram dan ia pergi bersama beberapa teman wanitanya. Apakah ada kelonggaran dalam Islam? Jazakumullah khair, Ustaz. Nah, dalam pembahasan safar yang dilakukan seorang wanita tanpa mahram, ini para ulama sepakat dalam perkara ini selain safar untuk melakukan ibadah haji akan haram dan tidak bolehnya. Mereka berbeda pendapat di dalam safar tanpa mahram yang dilakukan oleh seorang wanita ketika safar haji yang dilakukan wanita tersebut adalah haji yang wajib. Artinya haji yang pertama kali yang dilakukan oleh wanita tersebut. Disinilah letak khilaf di kalangan para ulama. Bukan mutlak mereka khilaf apakah wanita boleh safar tanpa mahram atau enggak. Enggak, mereka semuanya sepakat berdasarkan sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, la tusafirul mar'atu ila ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Ini disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah ketika safar yang akan dilakukan itu dalam rangka mengerjakan ibadah haji yang wajib, yaitu haji sekali dalam seumur hidup. Hal ini dikarenakan adanya hadis dari Adi bin Hatim disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti akan datang suatu masa yang mana rasa aman akan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin hatta tasira dha'inatu min Hadramaut ila Makkah hatta yatufa bil baiti wala takhafu illa dhi'ba ala ghanam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang suatu masa ketenangan dan keamanan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin hingga seorang wanita safar dari Hadramaut dari Yaman menuju ke Baitullah untuk melakukan tawaf, tidak ada satupun yang ia takutkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari sini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memandang bahwasanya kalau safar yang dilakukan seorang wanita adalah safar haji yang wajib sekali seumur hidup, maka ini masih ada sedikit keringanan jika ia seorang yang sudah tidak memiliki mahram yang bisa dia harapkan. Artinya, jika dia seorang wanita, statusnya sebagai istri memiliki suami yang porsi dana yang dia miliki hanya untuk bisa satu orang, hanya untuk wanita ini karena suaminya miskin misalnya, maka pada saat ini ia tidak boleh. Ia menunggu hingga suaminya bisa dan dia berhaji bersama suaminya yang miskin ini. Hal ini dikarenakan para ulama memandang bahwasanya al-mahram minal istita'ah. Adanya mahram ini adalah merupakan makna termasuk makna mampu, yaitu naik haji bagi yang mampu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran dan juga di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab hadis tentang Jibril alaihi salam yang menyebutkan bahwasanya rukun Islam yang kelima adalah engkau naik haji bila mampu. Maka para ulama memandang mahram ini termasuk bagian dari kemampuan. Sehingga seorang wanita yang tidak memiliki mahram, maka dia belum mampu, sehingga kalau dia walaupun memiliki dana yang cukup untuk haji furada misalnya, tapi tidak ada mahramnya, maka tidak ada dosa baginya untuk tidak berhaji. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakannya. Tapi kalau seandainya seorang wanita ini, suaminya meninggal,
Dan mungkin untuk menikah, dia belum mengetahui seperti apa kondisi ke depannya. Dan ia tidak memiliki anak laki-laki yang diharapkan dalam waktu dekat bisa menjadi mahram teman safarnya untuk haji ini. Atau tidak ada pamannya, omnya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini, tawakal ala Allah berdasarkan pendapat Syafi'iyah. Jika memang haji yang dilakukan adalah haji yang wajib yang pertama dalam hidupnya, dan dia berada dalam perjalanan bersama rombongan yang amanah, maka insya Allah Ta'ala ini sudah difatwakan oleh sebagian para ulama seperti yang kita sebutkan dari Asy-Syafi'iyah. Demikian wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz atas jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan lain Ustaz, tapi di luar tema ya. Baik. Nah, Ini begini pertanyaannya. Suami saya sudah kecanduan film porno. Awal mulanya dia tahu waktu SMP. Sampai saat ini dia bahkan sering nonton sampai sampai menyimpan berpuluh video. Udah sering saya ingatkan untuk dihapus dan imbalan yang lain jika dia benaran hapus, tapi ternyata enggak, sampai jadi bertengkar. Sampai anaknya tidak boleh memegang handphonenya dengan alasan takut dihapus, padahal saya tidak pernah untuk menghapusnya. Belum lagi dia tidak mau sholat, sudah sering saya nasihati. Saya menghadapi suami saya butuh kesabaran, lebih ditambah anak kami yang laki-laki seperti dia sifatnya. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallah Ustaz. seorang suami yang tidak sholat ini lebih berat dari sekadar menonton film yang tidak pantas itu. Karena meninggalkan sholat mengantarkan seorang kepada kekufuran. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina ar-rajuli wal kufur tarkus salah." Yang menjadi menghalang seseorang dari kekufuran adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkannya, dia telah kafir. Apalagi kalau sudah diingatkan untuk mengerjakan sholat, tapi dia sudah tidak sholat sama sekali, maka ini lebih berbahaya dibandingkan dibanding hanya menonton film-film yang tidak pantas. Film-film yang tidak pantas ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Orang-orang yang benar-benar hampir tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ia menyimpannya. Na'udzubillah. Tapi meninggalkan sholat, disebutkan para fuqaha yang menyebutkan konsekuensinya bisa keluar dari Islam, ini memiliki hukum yang lahir dari permasalahan, yaitu apakah seorang wanita muslimah yang baik-baik, pernikahannya masih tetap sah dan bisa berlangsung dengan seorang yang meninggalkan sholat, dan apalagi dia meninggalkan sholat secara totalitas. Ketika disuruh dia tidak mau, maka sebagian mengatakan yang melaksanakan konsekuensi dari hadis tadi, yaitu yang meninggalkan sholat ini telah menjadi kufur, maka pernikahannya bisa menjadi fasakh, uh, bisa rusak pernikahan. Maka laki-laki yang seperti ini harus dinasehati wal'iyadzubillah. Kalau seandainya di negeri yang menerapkan pemimpin yang menerapkan hukum Islam, maka yang seperti ini perlu diberikan hukum ta'zir, diberikan entah itu cambukan atau diberikan hukum kurungan di penjara karena dia meninggalkan sholat. Apalagi kalau dia terang-terangan di dalam keluarganya, semua sudah mengetahui dia melakukan hal tersebut, tapi dia juga masih tidak mau berhenti. Na'udzubillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua pelaku maksiat dari kalangan umatku itu
akan Allah ampuni kecuali orang-orang yang melakukan maksiat tersebut dengan terang-terangan. Maka jika seorang dia sudah ketahuan seperti itu, tapi dia tidak juga bertobat, tapi justru dia mempertahankan diri, membela diri, ini berat untuk konsekuensi orang yang seperti ini. Nasallahu alaihi. Maka dinasihatkan orang yang seperti ini banyak-banyak bertobat kepada Allah. Jangan sampai Allah mengunci hatinya hingga ia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan menonton porno, film porno ini, na'udzubillah, ini memiliki dampak psikis yang buruk. Akan memunculkan fantasi yang jelek dari seorang laki-laki sehingga ia memandang istrinya sudah ketika tidak seperti yang ia nonton dalam film-film yang ia saksikan. Ia akan mengurangi keinginannya kepada istrinya. Juga ini juga akan na'udzubillah membuat seorang laki-laki, seorang suami tidak memiliki kecemburuan lagi terhadap keluarganya. Karena seorang yang menonton film porno ini dengan berbagai macam modelnya sering dibahas dalam dunia parenting. Bahwasanya salah satu dampak negatif pornografi ini, film porno ini adalah membuat seorang selalu ingin berfantasi lebih. Sehingga terkadang tidak cukup hanya dengan melihat uh, adegan laki-laki dengan perempuan, hingga terus meningkat, meningkat, meningkat. Dan di antara yang menjadi penyebab banyaknya LGBT dan seterusnya, ini dikarenakan merebaknya film-film yang seperti ini. Karena seorang yang kecanduan ini akan terus berfantasi hingga sangat liar membuatnya keluar dari tabiat manusia. Tabiat seorang yang normal. Wal'iyadzubillah. Maka ini bukan hanya mengakibatkan kerusakan dalam agama, tapi kerusakan dalam sudut pandang dari sisi psikologinya. Ini rusak. Dan di antara dampak yang sangat buruk adalah dia sudah tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya, terhadap anak-anak perempuannya, anak-anak laki-lakinya. Wal'iyadzubillah. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, ini terkait dengan lanjutan daripada pertanyaan tadi. Jika uh, bolehkah mereka menjadi wali dan saksi pernikahan Ustaz jika mereka orang-orang yang meninggalkan solat atau solatnya bolong-bolong Ustaz? Iya, ini dibangun dalam pembahasan para ulama perbedaan antara apakah hukum kafir pada orang yang meninggalkan sholat ini cukup dia sengaja meninggalkan satu sholat telah menjadikan ia keluar dari Islam ataukah dia meninggalkan secara mutlak. Ini pembahasan di kalangan para ulama. Tapi uh, yang seperti ini dikembalikan kepada keputusan pengadilan agama jika pihak KUA memandang orang tersebut masih berhak untuk menjadi hakim, maka dia menjadi hakim. Kalau memang KUA, kantor urusan agama, memandang dia sudah tidak berhak untuk menjadi hakim, maka berpindah kepada hakim yang lebih di bawahnya. Nah, Allah. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, juga di luar tema, Anda bacakan agak panjang juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim Al-Huda Sister serta seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, saudara laki-laki kami melakukan zina dan wanita yang dizinainya tersebut melahirkan anak laki-laki. Namun sebelum anak tersebut lahir, mereka dinikahkan namun tidak bersama. Yakni kawin cerai istilah orang di kampung kami. Selain itu, kerabat kami yang lain juga melakukan zina dan anak zina tersebut laki-laki.
mereka dinikahkan serta mereka hidup bersama, namun si laki-laki tersebut telah menikah sebelumnya dan memiliki anak-anak perempuan dari isteri pertamanya. Pertanyaannya ialah, pertama, apakah anak laki-laki hasil zina tersebut mahram bagi kami saudara perempuan ayah biologisnya? Dan pertanyaan kedua, apakah anak laki-laki hasil zina tersebut mahram bagi anak-anak perempuan dari ayah biologisnya? Semoga Allah memberi hidayah kepada kami dan kaum muslimin serta mengampuni dosa-dosa kami dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullahu khair, Ustaz. Allah musta'an. Ini ngeri-ngeri semua pertanyaannya. Allah musta'an. Baik, disebutkan para ulama dua pendapat tentang seorang anak zina berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-waladu lil firash walil ahiri al hajar. Jika ada seorang wanita bersuami, kemudian wanita yang sedang berstatus istri ini berzina dengan laki-laki lain, selingkuh. Kalau seandainya ada anak dari hasil perselingkuhan tersebut, maka anak ini statusnya adalah milik, nasabnya dinisbatkan kepada suami yang sah dari wanita tadi, bukan kepada laki-laki yang menzinahinya. Maka dari hadis ini para ulama berselisih pendapat tentang sekiranya kalau ada perempuan yang belum bersuami berzina dengan laki-laki, apakah kalau wanita yang tidak bersuami ini ia berzina kemudian hamil dan melahirkan anak, apakah anaknya dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Para ulama yang mengamalkan secara umum dari hadis tadi, al-waladu lil firash walil ahiri hajar, bahwasanya anak itu selalu dinisbatkan nasabnya kepada ayah resmi, bukan ayah ilegal yang menzinahi ibunya, maka mereka berpendapat bahwasanya anak ini tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Tapi disebutkan sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya tetap dinisbatkan karena hadis tersebut berbicara tentang wanita yang sudah memiliki suami. Adapun kasus yang sedang kita bahas adalah wanita yang belum bersuami, sehingga anak laki-laki ini mau tidak mau pasti ada ayahnya. Maka ketika wanita ini tidak melakukan perzinahan kecuali dengan hanya satu laki-laki saja, maka sebagian ulama memandang bahwasanya anak zina tersebut tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Demikian perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan saya tidak ingin menguatkan salah satu dari kedua pendapat ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikut, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, bila seorang isteri ingin berhaji dan berumrah, wajibkah meminta izin kepada suami? Syukran. Seorang wanita tidaklah ia keluar dari rumahnya kecuali izin dengan suaminya. Kecuali mungkin sudah ada izin umum dari suaminya seperti misalnya ke warung, supermarket mungkin yang dekat atau nganterin anaknya sekolah. Tapi kalau safar untuk haji ini tentunya ini bukanlah sesuatu yang biasa. Maka dia harus meminta izin kepada suami. Minta izin kepada suami. Nah, Allah.
Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh penanya. Ya akhwat, kami buka pertanyaan. Bertanya langsung, silakan jika ada. Sepertinya tidak ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Apakah bisa Baik, diakhiri dengan nasihat untuk kami Ustaz? Nah, baik. Alhamdulillah kita sudah dengarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang jihad para wanita. Maka ketika seorang wanita mengetahui bahwasanya amalan terbaik bagi mereka adalah haji, maka seharusnya mereka mempersiapkan diri untuk hal ini. Baik dari sisi kemampuan fisik, kemampuan finansial. Demikian pula uh, mempersiapkan mahram yang sekiranya bisa menemaninya untuk melaksanakan ibadah terbaik bagi wanita ini. Seorang yang misalnya dia belum menikah atau dia yang pernah menikah namun menjanda misalnya, maka dia berusaha menyusun strategi untuk mencari orang yang bisa membantu untuk dia melakukan ibadah ini. Karena hidup ini cuma sekali. Seorang hidup di dunia ini hanya untuk beribadah yang terbaik pada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya di antara kamu. Maka jika seorang melakukan strategi untuk mempersiapkan dirinya melaksanakan amalan terbaik, maka hal tersebut tentunya akan terus bernilai kebaikan baginya dan dia bisa melaksanakan amalan terbaik bagi seorang wanita ini. Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.